Halo Sobat Berambi RSUD Prambanan. Saat ini kita bertemu lagi di Kasmaran Kencan Sehat bersama RSUD Prambanan. Nah, kali ini akan membahas apa sih? Tentunya yang sering terjadi di masyarakat ya, terutama yang sering terjadi di RSUD Prambanan nih. Nah, kasusnya adalah kasus gawat darurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat Prambi di sekitar RSUD Prambanan, biasanya kalau datang ke RSUD Prambanan, terlebih spesialnya di IGD RSUD Prambanan, itu orang-orangnya pasti bertanya nih, lah, saya kok terlebih dahulu saya datang, namun kenapa yang lain baru nyampe udah dilayani? Nah, padahal di IGD RSUD Prambanan sendiri itu ada kasus-kasusnya yang harus ditangani terlebih dahulu nih, yang gawat darurat itu seperti apa? Karena memang IGD itu tempatnya kasus-kasus gawat darurat. Nah, pertanyaan saya ini benar atau tidak sih? Kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Selamat datang Dokter Arkan. Ya, terima kasih Mas Rito. Gimana Halo, kabarnya, Mas? apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Rito gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dan sangat luar biasa. Dokter name tag-nya kayaknya kebalik. Oh iya ya. Oke. Oke. Udah siap dok bagi-bagi ilmu ke masyarakat, ke siap. Sobat Prambi ya, kita juluknya ya. Siap. Oke dokter Arkan boleh diperkenalkan dirinya dan sekarang tugasnya di mana? Silakan dokter. Oke, ya, nama saya Dr. Rizal Arkan Putranto ya. Saat ini saya sebagai dokter umum di RSUD Prambanan, tepatnya di dokter IGD dan perawatan di Bangsal juga. Oke, gitu ya Mas Rito ya. Oke dokter, terima kasih dokter nih. Kita akan membahas tentang kasus-kasus di unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat, terutama di RSUD Prambanan ya dok. Dan ini juga ingin memberikan informasi kepada masyarakat atau sobat Prambi semuanya, kalau memang IGD di rumah sakit itu ada kasus-kasus yang khusus ya dok, yang ditanganin di sana ya. Dan memang di sana itu kondisinya hektik, kemudian kondisinya itu penuh dengan kejar tayang begitu ya. Deadline-nya banyak ya. Nah, IGD sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi kalau IGD sendiri itu sesuai dengan namanya ya, namanya kan instalasi gawat darurat. Jadi memang IGD itu sebuah pelayanan di rumah sakit, terutama di RSUD Prambanan itu yang memang kita melayani pasien-pasien yang memang kondisinya gawat darurat. Nah, kondisi gawat darurat itu kondisi yang mengancam nyawa atau juga bisa menimbulkan kecacatan maksudnya. Nah, itu nanti kita bisa pasien-pasien itu bisa langsung datang ke IGD RSUD Prambanan ya. Instalasi gawat darurat ini yang membedakan dengan instalasi yang lain adalah kita memang melayani untuk bagian kegawat daruratan seperti itu. Oke dokter. Nah, saya ingin bertanya nih dok, perbedaan antara instalasi gawat darurat dengan unit-unit lain itu apa sih dok? Oke Mas Rito, jadi kalau untuk yang membedakan dengan unit-unit lain, ya IGD itu memang lebih fokus untuk menangani gawat darurat ya. Jadi pasien-pasien yang memang ada gejala yang menurut pasien itu gawat darurat bisa datang sih sebenarnya ke IGD kita. Nanti kita sinkronkan dengan pemeriksaan yang ada di RSUD Prambanan ya, berdasarkan pemeriksaan dokter juga. Nah, jadi dengan yang membedakan dengan unit lain tentunya kita lebih menangani ke gawat daruratan pada pasiennya. Oh ya, gitu. berarti memang fokusnya ke gawat darurat Iya, itu. benar Biar banget. masyarakat itu juga tahu ya, dok, menginformasikan, mengedukasi. Kita semuanya juga tahu biar yang datang ke IGD itu memang benar-benar yang gawat darurat. Nah, pasien gawat darurat itu pasien-pasiennya seperti apa ya, dok? Oke, pasien-pasien yang gawat darurat itu kondisinya bisa bermacam-macam ya. Yang pertama bisa kayak kondisi-kondisi yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa itu bisa seperti adanya sesak berat atau pasiennya itu kesulitan bernafas. Terus ada juga pasien-pasien yang dengan penurunan kesadaran. Terus ada gangguan-gangguan hemodinamik juga seperti kayak misalnya tensinya terlalu tinggi atau tensinya terlalu rendah. Itu kita bisa ditangani di IGD ya. Terus nanti juga ada gangguan-gangguan yang memang kondisinya itu menyebabkan pasiennya itu tidak sadarkan diri. Atau juga bisa kadang-kadang pasien-pasien dengan gangguan psikotik ya. Psikotik itu maksudnya gangguan psikis ya. Gangguan psikis yang mengancam jiwa atau membahayakan orang lain pun juga bisa dibawa ke instalasi gawat darurat. Oh begitu ya dok. Gitu. Jadi memang yang seperti disebutkan oleh dokter Arkan itu akan ditangani lebih prioritas begitu ya? Iya, jadi prioritas kita. Yang mengancam nyawa. Iya, begitu. benar Nah banget. itu yang perlu digarisbawahi. Nah dok, bagaimana sih caranya kalau kita itu ingin mengakses
alur aksesnya menuju ke IGD itu seperti apa untuk pasien-pasien ini datang? Oke, jadi sebenarnya pasien itu sebenarnya kalau mau ke IGD tinggal datang aja sebenarnya. Tinggal datang aja, nanti pasiennya bisa masuk, terus bisa dibantu didaftarkan oleh keluarganya, itu juga bisa. Jadi pasien sebenarnya tinggal ke RSUD Prambanan, datang ke IGD, nanti kita langsung tangani. Nah, kita tanganinya tentunya dengan prioritas-prioritas yang memang dinilai dari dokternya. Jadi memang datang kita amati dulu nih pasiennya kondisinya seperti apa, lah itu nanti langsung kita tangani juga di situ. Oh baik, jadi berdasarkan urutan prioritas yang tentunya sudah diperiksa ya, udah ditentukan dari dokter atau petugas-petugas yang ada di IGD, betul ya dok. Jadi kita nanti sinkronkan dengan kondisi pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya memang ada keluhan apa, ya nanti kita sinkronkan juga dengan pemeriksaan kita. Oh ini pasiennya gawat darurat atau tidak. Oke dok. Nah ini kan saya juga pernah baca-baca di suatu artikel atau di buku-buku bacaan kesehatan gitu ya dok. Sekarang kan juga sudah mulai umum gitu ya. Ada ambulans yang menangani gawat darurat. Itu juga mereka itu sudah terlatih begitu. Nah, saya juga mengikuti itu dan ternyata memang ada materi, salah satunya adalah materi triase. Nah, triase itu apa sih dok? Apakah itu termasuk dari penentuan prioritas pasien dilayani itu dok? Benar. Jadi Mas Rito tadi udah jelasin juga ya tentang triase ya. Nah, triase itu sebenarnya sebuah penilaian dari kita. Jadi yang menentukan. Jadi dokter itu di IGD dibantu dengan teman-teman yang lainnya itu nanti menentukan prioritas untuk penanganan pasiennya. Jadi triase itu adalah suatu kayak kalau kita bilang tuh suatu protokol untuk menentukan ini pasiennya gawat darurat atau enggak ya. Jadi di IGD Prambanan kita sendiri juga pakai beberapa triase. Yang pertama ini kita misalnya ada pasien yang mengancam jiwa ya. Nah, kondisi-kondisi yang mengancam jiwa itu biasanya nanti kita triasekan sebagai warna merah gitu misalnya. Merah itu berarti apa? Merah itu berarti pasien ini benar-benar mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan yang langsung seperti resusitasi, entah itu membenarkan tensinya atau memang butuh cairan, itu kita langsung masukkan ke triase merah. Dan biasanya yang triase merah ini itu pasien-pasien prioritas yang memang kita yang memang pasiennya itu nggak perlu nunggu lama, langsung kita tangani. Yang kedua juga ada yang namanya nanti triase seperti warna kuning. Nah, warna-warna kuning ini pasiennya biasanya itu membutuhkan observasi lebih lanjut ya, kayak pasien-pasien yang mau dirawat inap atau memang dengan kondisi yang membutuhkan observasi itu juga langsung bisa ditangani ya. Terus ada juga nanti triase itu ada juga yang warnanya hijau. Nah, kalau pasien-pasien yang datang nih dengan kondisinya masih bagus ya, masih masih bisa jalan sendiri. Nah, itu juga bisa ditangani juga di IGD. Namun kalau nantinya memang ada pasien-pasien yang ada kondisi yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada yang warna merah atau warna yang kuning, itu nanti kita prioritaskan dulu nih, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih mengancam jiwa. Nah, itu nanti kita yang tangani dulu. Nah, ini terjawab ya dok. Nah, ini terjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Loh, kenapa sih saya itu datang lebih awal, tapi ternyata yang ditangani itu yang datang barusan aja. Nah, karena mungkin Sobat Ikhlas, Sobat Prambi semuanya di sana, mungkin keadaan Bapak Ibu itu datang ke RSUD Prambanan, IGD RSUD Prambanan dalam keadaan batuk pilek, mungkin atau meriang begitu ya, malam-malam datang. Ternyata ada korban kecelakaan nih datang, perdarahan hebat. Nah, itu yang ditangani terlebih dahulu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dokter Arkan begitu ya, Dok. Kalau di IGD RSUD Prambanan ramah-ramah nggak sih, Dok, kira-kira? Ramah nggak sih? Ramah banget ya. Nanti bisa ketemu teman-teman dokter di sana. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu banget. Menyenangkan. Kita membuat suasana yang nyaman buat pasien. Karena kan keadaan juga sedang ribut, keadaan sedang tegang gitu ya, Dok. Kalau nggak nyaman nanti kasihan pasiennya. Bertanya nih, apakah kasus-kasus di IGD RSUD Prambanan itu hanya kasus-kasus yang emergensi yang mengancam nyawa itu, Dok? Enggak sih sebenarnya. Kalau di IGD kita ya, itu ada juga kasus yang namanya false emergency ya. Jadi sebenarnya kasus-kasus false emergency ini cukup banyak juga di IGD ya. Karena kan banyaknya juga kunjungan pasien ke IGD ya, karena kan memang ada keterbatasan poli kita kan juga bukannya hanya di pagi dan sore hari. Bukti kepercayaan juga masyarakat. Dan masyarakat kan percaya juga sama RSUD Prambanan. Jadi memang kunjungan ke pasien ke IGD itu juga cukup tinggi ya ke kita. Nah, ada juga yang namanya pasien false emergency. Yang kayak gimana itu? Nah, false emergency itu sebenarnya pasien-pasien yang tidak gawat darurat nih ya. Kayak misalnya pasiennya itu datang dengan keluhan yang masih bagus nih, kayak yang saya jelaskan di triase hijau tadi ya.
kayak yang pasiennya datang dengan keluhan batuk pilek, tidak ada kondisi-kondisi yang mengancam nyawa, itu namanya false emergency. Jadi dengan kasus-kasus yang seperti itu pun kita tetap tangani di IGD RSUD Prambanan ya. Jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir kalau misalnya ada keluhan kesehatan, sebenarnya bisa kok ditangani di IGD RSUD Prambanan. Apabila nanti polinya sudah tidak ada pelayanan gitu, bisa dilayani di RSUD Prambanan. Nah, begitu ya dok. Jadi memang false emergency juga bisa daftar atau bisa dilayani di RSUD Prambanan bisa. ya. Tapi kembali lagi kalau memang di RSUD di IGD itu memang kasusnya prioritas untuk gawat darurat. Iya. Tapi jangan khawatir, tetap akan dilayani kok. Iya, begitu tetap dilayani. Cuman Iya. ada prioritasnya Ada tadi ya. prioritasnya tadi ya. Dan pasti dibuat nyaman ya untuk menunggu ya. Iya, pasti dibuat nyaman. IGD kita nyaman sekali. Oke, luar biasa. Apalagi ketemu dokter Akan nanti ya. Iya, nanti boleh ketemu saya ya. Apakah dokter di pasien-pasien itu yang di IGD selalu rawat inap? Dan cara bayarnya tuh gimana sih dok? Kalau rawat inap sih belum tentu ya Mas ya. Jadi nanti pasien itu kondisinya masuk seperti apa, kita kan assess dulu nih. Maksudnya kita nilai dulu. Yes. Terus nanti kita berikan penanganan pertama ya. Biasanya kita kasih penanganan pertama dulu. Nah, nanti kalau diberikan penanganan pertama sudah membaik dan kondisinya memang tidak ada ancaman untuk seperti gagal nafas atau penurunan kesadaran atau kondisi-kondisi gawat darurat lain yang mengakibatkan pasien ini harus dirawat inap, itu ya boleh-boleh pulang aja sebenarnya. Jadi bisa aja dirawat jalan itu bisa. Oke. Terus nanti untuk cara pembayarannya ya. Nanti, nah ini nih jadi banyak dilema juga ya. Karena untuk pembayaran sendiri kalau di IGD RSUD Prambanan ya, mungkin di IGD lain juga sama. Kalau di IGD sendiri untuk pasien-pasien dengan gawat darurat itu sebenarnya bisa pakai BPJS ya. BPJS itu bisa digunakan apabila memang kasusnya itu sesuai dengan kriteria kegawat daruratan yang sudah kita nilai gitu. Jadi untuk kriteria kegawat daruratan itu ditentukan oleh dokter periksa. Iya benar. Jadi nanti pasiennya ada keluhan apa nih? Nah nanti kita yang menilai. Oh ini kondisinya gawat darurat atau enggak lah. Kalau misalnya ternyata dari penilaian kita itu ada kegawat daruratan, BPJS-nya bisa dipakai. Sesuai dengan regulasi BPJS juga ya dok ya, Benar. karena kita juga bekerja sama dengan BPJS, jadi memang kita mempunyai keterikatan dan regulasinya tetap kita harus patuhi gitu ya. Kita melayani pasien-pasien dengan asuransi atau umum dan kita melayani 24 jam ya dok. Iya. 24 jam dan untuk pasien-pasien dengan menggunakan BPJS itu nanti akan dapat di cover oleh BPJS selama kondisinya dikatakan gawat darurat yang ditentukan oleh petugas jaga di saat itu. Iya, benar. Begitu ya dok. Oke. Dokter Arkan udah kerja berapa lama sih di RSUD Prambanan? Di RSUD Prambanan sekarang udah jalan ke 3 tahun ini. Wah, lumayan ya dok. Lumayan. Berarti dokter Arkan ini udah pernah mendapatkan beberapa kasus ya? Oh, iya, bahkan ribuan mungkin kali ya kasus selama 3 tahun? Mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Ha. Pasti dong ada sesuatu kasus yang masih memorable, masih diingat sama dokter Arkan sampai sekarang. Oh ya. Nah, apa tuh dok kira-kira yang bisa di-share gitu loh? Mungkin ada kejadian lucu atau gimana? Oke, kalau memorable sebenarnya cukup banyak ya. Tapi yang paling sering terjadi ya di IGD itu biasanya kayak gini, misalnya saya tuh jaga shift malam misalnya ya. Terus habis itu kebetulan datang nih pasien diantar oleh ambulan, ternyata kecelakaan. Nah, di waktu yang bersamaan kita tuh ada juga pasien yang gawat jantung, jadi kayak nyeri dada kayak gitu ya. Nah, di waktu yang bersamaan juga ada pasien tuh yang datang dengan kondisi demam, batuk pilek baru 1 hari seperti itu, gitu. Nah, terus otomatis yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau di IGD kita kan tuh ada yang namanya sistem triase. Betul. Terus habis itu kan otomatis kita kan memprioritaskan dulu nih pasien-pasien yang gawat darurat ya, dan yang kondisi gawat jantung kita tangani. Kebetulan kan dokternya yang jaga juga ada 2 dokter. Nah, di situ langsung kita tangani dulu pasien-pasien yang gawat jantung itu tadi. Itu sambil menangani juga pasien yang kecelakaan. Nah, terus tiba-tiba datang nih pasien yang dengan demam batuk pilek 1 hari tadi. Nah, mungkin karena memang kita itu makanya perlu konten edukasi seperti ini ya, karena pasien itu tiba-tiba datang tuh marah karena kok merasa udah datang kok belum dilayani. Betul, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Iya, benar. Harus akhirnya dengan kita itu menjelaskan kepada pasiennya kalau misalnya di RSUD Prambanan itu di IGD ada sistem triase Pak gitu. Jadi memang
sistem triase itu kita memprioritaskan dulu nih pasien-pasien yang gawat darurat ya. Nah, terus nanti setelah yang gawat darurat tertangani semuanya, kegawat daruratannya, nah baru kita menangani pasien-pasien dengan yang lebih tidak gawat darurat seperti yang demam, batuk pilek tadi ya. Nah, terus di kasus itu akhirnya kita berikan edukasi yang baik ya untuk pasiennya. Terus akhirnya kita rangkul juga supaya lebih baik komunikasinya dan akhirnya pasiennya bisa nerima sih akhirnya alhamdulillahnya. Jadinya waktu itu kondisi yang memang ada gawat jantung bisa tertangani dengan baik, yang kecelakaan juga tertangani dengan baik. Nah, dengan memberikan penjelasan yang tadi kepada pasien yang memang datang dengan kondisinya lebih baik itu, yang awalnya marah-marah juga akhirnya bisa mengerti dengan edukasi itu dan akhirnya ya semuanya berjalan lancar. Karena memang di sini ya dok, bukan maksud kita menelantarkan begitu ya dok. Tapi kita harus menolong dulu nih yang mana yang gawat darurat dulu. Karena biar semuanya itu bisa tertolong dengan baik ya. Dan juga pertama yang prinsip kita adalah semuanya selamat ya, selamat petugas, selamat pasien begitu. Jadi ya kita memang harus patuh pada aturan-aturan tadi ya dok, prosedur-prosedur triase tadi. Benar banget. Dan juga gini Mas Rito, sebenarnya kalau kondisi pasiennya datang nih masih bagus ya, terus habis itu kondisinya masih bagus, masih bisa jalan. Tapi kalau misalnya ternyata saat menunggu kondisinya misalnya ada perburukan seperti itu, kita pasti langsung tangani kok. Karena kita tuh menilai triase nggak cuma satu waktu aja. Jadi setiap saat tuh kita nilai ulang. Oh ini pasiennya ternyata tadi yang dari hijau, oh ternyata sekarang kuning. Kita harus layani dulu seperti itu. Ternyata bisa juga ya dok. Bisa. Pasien-pasien itu naik tingkat gitu ya. Iya bisa. Dari bisa kuning ke merah atau bisa. hijau ke kuning begitu dok. Bener. Nah berarti kalau misalkan ada pasien-pasien yang menunggu di situ tetap dipantau ya dok. Tetap dipantau. Kita tetap ada tim yang memantau kok. Iya siap-siap dok. Nah, luar biasa karena petugas di RSUD Prambanan juga kompeten ya karena sudah terlatih begitu ya dok. Sudah berpengalaman. Oke, Dokter Arkan, karena kita mempunyai batasan waktu gitu ya. Kita cukupkan untuk edisi kali ini mengenai edukasi tentang gawat darurat. Nah, dokter mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang datang ke IGD agar mereka lebih bijaksana menyikapi hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka saat berkunjung atau memeriksakan dirinya atau keluarganya di IGD. Jadi untuk masyarakat semuanya, khususnya yang ada di sekitar RSUD Prambanan, nggak apa-apa sebenarnya, tidak perlu ragu untuk datang ke IGD RSUD Prambanan ya, karena kita bisa melayani semua kasus di sana. Namun yang perlu diketahui, kita mempunyai sistem juga yang namanya triase tadi ya, jadi lebih memprioritaskan pasien-pasien yang gawat darurat dulu untuk ditangani. Jadi mungkin itu juga perlu diketahui juga untuk masyarakat supaya keselamatan bersama kita dapatkan ya. Oke. Salam sehat semuanya gitu ya. Nah, kita cukupkan untuk sesi kali ini membahas tentang kegawat daruratan dan narasumber kita bersama Dr. Arizal Arkan di IGD RSUD Prambanan sebagai dokter umum ya. Dan untuk Sobat Prambi semuanya, jangan lupa dicatat apa yang telah disampaikan oleh Dr. Arkan, bahwa memang semua kasus bisa ditangani di IGD RSUD Prambanan dan akan ditangani secara tepat ya. Namun di IGD RSUD Prambanan mempunyai sistem yang namanya triase tadi. Jangan lewatkan untuk edisi Kasmaran selanjutnya. Kasmaran, kencan sehat bersama RSUD Prambanan.